Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatuhu wa salamuhu ala nabiyil ummi wa man tabi'ahum bida'watih ballihur risalah wa nassahal ummah wa addal amanah wa jahada billahi haqqa jihadih. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Sholihin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang kedua, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang senantiasa terpatri dalam hati kita dengan ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi apa yang dilarangnya sesuai definisinya sendiri, fi'lul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, tema khutbah kali ini adalah masalah 5 kesucian yang harus senantiasa dijaga oleh seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, ada 5 fitrah yang sesungguhnya harus diperhatikan bagi setiap muslim. Di situ disebutkan di khamsun minal fitrah. Fitrah yang pertama adalah mencukur bulu yang tumbuh di kemaluan kita. Ini perintah ya. Tapi kadangkala jarang ya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini yang sampai memahami seperti itu ya. Padahal ini adalah termasuk ya,
5 kebersihan itu tadi, ya. Yang kedua apa jamaah rahimakumullah? Yang sering, ya, bahkan kadangkala kita menganggap itu remeh, ya, memotong kuku, ya, setiap pekan sekali, atau kalau kita untuk mengingat, ya, setiap yaumul jumu'ah, ya, kita bersihkan, kita potong kuku kita ini, ya. Karena ini masuk dalam khamsun minal fitrah itu tadi. Yang berikutnya apa? Yang ketiga, kita rapikan kumis kita, bukan lihya kita, bukan jenggot kita, tapi kumis yang dibersihkan, yang dirapikan, ya. Itu. Yang keempat apa jamaah rahimakumullah? Adalah mencabut daripada bulu yang ada di ketiak kita, ya. Nah, persoalan yang demikian ini kadangkala kita tidak memahami, ya. Akhirnya dibiarkan tumbuh, ya, yang tanpa pernah dibersihkan, ya. Bahkan kadangkala hadir dalam Jumatan begini untuk melaksanakan ibadah Jumu'ah, ya, masih bau, ya. Ini mari kita jaga, ya. Kalau kita pikir, kalau kita lihat, amat sangat remeh sekali, ya. Amat sangat remeh sekali. Namun kalau kita tidak memahami, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, jelas akan menjadikan asbab, ya, bahkan bisa menjadikan, ya, ditolaknya kita atau tertolaknya ibadah yang kita kerjakan. Padahal kita berniat, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan-keberkahannya, ya. Maka agar kita, ya, mendapatkan keberkahan itu, maka mari, ya, kita jalani tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga yang namanya berkah itu akan senantiasa menyertai kita. Kalau orang Jawa biasanya bilang barokah. Apa sih sesungguhnya barokah itu atau berkah itu? Di dalam ilmu tauhid diberikan penjelasan yang amat cukup singkat dan simpel. Berkah atau barokah, di situ disimpulkan, ya, diberikan definisi subutul khair ilaihi fi kulli syai', ya. Subutul khair ilaihi fi kulli syai'. Allah letakkan kebaikan-kebaikan itu pada seorang hamba, ya, baik dalam kondisi enak maupun tidak enak, akan mendapatkan keberkahan itu. Nah, hal yang demikian ini, kalau kita sebagai seorang muslim tidak memahami, bahkan menganggap remeh, ya, akan jadi persoalan, ya. Oleh karena itu, maka mari, ya,
kita sebagai muslim, acuan yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk bisa kita jalani, ya. Itu. Jadi bagi seorang muslim laki wajib khitan itu, ya. Kita ingat kisah, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika melaksanakan ihtatana bil qudum, khitan ini sudah berumur, ya, sudah berumur, dan yang dipakai alatnya pun tidak kebiasaan seperti sekarang, ya. Bahkan ada yang dengan cara yang amat sangat baik sekali, ya. Itu dalam dunia kedokteran ditemukan itu sudah canggih, ya. Sehingga anak yang setelah dihitan bisa lari-lari, ya, dan lain sebagainya. Ini kenapa walaupun umur Nabi Ibrahim waktu itu sudah banyak, tapi karena mendapatkan perintah maka dilaksanakan. Ini adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, al-istihdad, ya, mencukur bulu kemaluan tadi, ya. Bagi kita, ya, seorang muslim itu harus betul-betul mengeterapkan, ya, mengeterapkan apa yang diperintahkan, ya. Menjaga kebersihan itu adalah perintah. An-nadzafatu minal iman, ya. Nah, apalagi ini adalah persoalan yang serius, ya, persoalan yang serius, maka perlu untuk diingatkan kembali, ya, perlu untuk diingatkan kembali, walaupun secara atau bahasa Jawanya gampangannya itu ringan, tetapi kalau kita tidak perhatikan betul, ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, memotong kumis, ya, dan merapikannya. Jangan sampai, ya, sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk wajah yang baik, ya, tetapi tidak mampu merawat dengan baik atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kadang orang sering meremehkan dalam hal ini. Apa Pak, masalah gini aja. Loh, jangan diremehkan. Jangan pernah kita meremehkan, ya. Walaupun itu adalah masalah atau persoalan yang ringan, tetapi kalau kita abai, ya, tidak mau memperhatikan dengan serius, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi, maka juga akan jadi masalah. Itu, jamaah rahimakumullah. Yang keempat adalah memotong kuku tadi, al-idhafir, yang saya katakan setiap pekan sekali kita cek, kita lihat, ya, anggota yang ada di badan kita ini,
Sebab dengan kebersihan itu adalah menunjukkan keimanan seseorang tadi. Nah, ketika kita tidak terbiasa bahkan abai dengan persoalan ini, ya, itu akan jadi masalah, ya. Bisa juga menimbulkan penyakit, ya. Kotoran yang masuk ke dalam kuku kita ini pun akan jadi penyakit ketika kita tidak rajin, ya, untuk membersihkannya. Ini jamaah rahimakumullah. Yang kelima tadi adalah mencabut bulu yang ada di ketiak kita, ya. Kita setiap pekan hadir di dalam yaumul jumu'ah begini, ya. Maka kehadiran kita, ya, ke masjid ini, ya, adalah dengan performan tampilan yang betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini, sekali lagi saya katakan, abai atau lalai dengan perintah-perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, yang kalau kita abai, menganggap remeh, bisa jadi itu akan jadi sebuah persoalan buat diri kita. Maka kehadiran kita, ya, di yaumul jumu'ah ini, selain bersih dalam pakaian yang kita pakai, bersih juga diri kita, dan insya Allah apa yang akan kita kerjakan di yaumul jumu'ah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita perhatikan dengan baik, kita perhatikan dengan betul-betul diniati, ya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hasilnya atau yang akan kita peroleh itu beda dengan yang mereka berangkat melaksanakan yaumul jum'ah tapi asal-asalan saja. Beda jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan apa yang diberikan, tema yang diberikan kepada kami tadi, mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali tawasau bil haq, ya, mengingatkan kembali terhadap perintah-perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, yang kadangkala kita sebagai seorang muslim abai dengan persoalan-persoalan itu. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Sholihin rahimakumullah. Sebagai tambahan khutbah kami kembali mengingatkan kembali kepada jamaah semuanya, mari kita camkan betul hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW tadi yang terkait dengan kebersihan, yang harus betul-betul kita sebagai seorang muslim menampilkan sosok wajah atau diri kita selain mengikuti perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai seorang muslim, performan kita harus betul-betul luar biasa. Karena ini yang dituntut oleh Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat yang setia, yang mengikuti, yang menapaktilasi apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan, ya mari kita lakukan. Jangan kita abai, jangan kita meniru bahkan mengikuti perintah-perintah di luar perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mari kita tundukkan kepala sejenak seraya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan kekuatan iman sehingga mampu mengisi aktivitas hidup dan kehidupan kita bernilai positif dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.